Hai guys, kembali lagi dalam acara Cincang Makan. Lama nggak ketemu nih, bagaimana kabarnya? Semoga semua pada baik-baik aja. Acara Cincang Makan hari ini temanya adalah bank sampah. Mari ikutin seruannya, let's go! Silakan masuk, kita duduk, kita sambil makan. Iya, siap. Sebelumnya mungkin masnya boleh perkenalkan dengan siapa, nama, selaku apa di bank sampah, Mas? Perkenalkan, nama saya Nur Fauzi. Di sini saya dari Dinas Lingkungan Hidup. Peran saya di sini sebagai pengurus bank sampah di bagian lingkungan. Bagian. Oke. Mas Fauzi, kita sambil makan sambil ngobrol nih. Gimana nih? Makan, kita buka dulu. Tapi sebelum makan kita tetap hand sanitizer. Gimana nih, Mas? Monggo Mas. Pas nih, kondisi lagi hujan, makanya ya. Mas Fauzi bisa ambil cerita sih. Bank sampah sendiri itu apa sih Mas? Sebenarnya, Mas? Bank sampah sendiri itu di mana tempat yang menjadi penampungan sampah-sampah anorganik yang sudah terpilah sih. Ini dari warga nabung bank sampah anorganik itu. Oh, itu bank sampah ya. Bener tujuannya sebenarnya didiriin bank sampah ini buat masyarakat sendiri apa? Tujuannya sendiri sih, kan kita tahu ya, sampah itu masalah terbesar di Jakarta tuh, apalagi di dunia juga jadi masalah sih sebenarnya. Iya, Nah, tujuan dari bank sampah itu untuk menekan pengurangan sampah sih, agar sampah yang dibuang ke TPS itu benar-benar sampah yang nggak bisa sekolah aja. Tujuannya itu sih. Mas Fauzi sendiri udah berapa lama Mas? Kalau saya masih baru sih, itu bilang baru sekitar 3 tahun saya bergabung di sini. Ikut bergabung. 3 tahun. Sambil makan ya? Sambil. Kalau di bank sampah sendiri sebenarnya lebih kategori sampahnya gimana Mas? Kalau di bank sampah, Iya. jenis-jenis hampir semua jenis sampah anorganik, mulai dari botol, kertas, logam, beling itu bisa masuk semua. Dalam artian berarti yang udah nyampe sini bukan yang organik nggak? Enggak, kita nggak terima sampah organik. Jadi anorganik aja yang benar-benar bisa didaur ulang lagi sih. Berarti ini kan sampah-sampah dari masyarakat ya, dari rumah tangga. Berarti sebelumnya udah dipilah dong Mas ya? Iya, warga udah memilah antara sampah organik dengan anorganik. Yang anorganiknya kita terima sini, yang organiknya biasanya kalau warga dijadiin kompos sih. Oh iya. Untuk kegiatan lingkungan itu. Masih makan ya? Monggo. Sebenarnya kalau bank sampah gini, proses kerjanya dari rumah sampai ke bank sampah tuh gimana aja Mas? Jadi kalau proses sendiri itu di rumah biasanya warga udah milah. Antara yang tadi saya bilang sampah anorganik sama sampah organiknya. Iya. Nanti dari warga itu menghubungi kita, Mas nih sampah kita udah siap dijemput. Lalu kita jemput, kita lakukan penimbangan. Nanti dari penimbangan itu ada nominal yang dihasilkannya. Oh berarti dari bank sampah pergi jemput juga dong ya? Iya, kita jemput ke warga. Karena kan kita pelayanan dari Dinas Lingkungan Hidup. Ada juga tapi yang antar sini Mas? Ada juga beberapa yang sekedar naro pun nggak ditimbang, hanya peduli lingkungan aja, dia nggak mau sampahnya dibuang gitu aja, naro aja kadang ada gitu. Ngomong-ngomong gimana mie ayamnya Mas? Wah enak nih, Enak nih. semoga sehat selalu. Harus dong, ini tulisan itu. Semoga sehat selalu, apalagi lagi Amin, lagi pandemi gini ya, sehat-sehat selalu semua ya. Berarti kayak gini Mas Fauzi penyuluhan juga Mas ya ke masyarakat. Iya, penyuluhan, kita ngasih edukasi ya dampak pencemaran lingkungan kayak apa sebenarnya. Yang berbau lingkungan lah kita ngasih edukasi ke masyarakat. Ya kita juga ngasih solusinya. Nah mungkin kita ngasih edukasi doang tapi nggak ngasih solusi kayak gimana. Kita selalu ngajarin kayak gitu. Dengan solusi, dengan penyuluhan itu seberapa besar antusias Mas masyarakat terhadap bank sampah Antusiasnya sendiri? sih sebenarnya bagus ya, pasti pada minat. Cuman kadang mindset orang dari kecil, sampah buang aja. Itu yang kita susah tuh, merubah mindset orangnya. Masih males untuk milah. Makanya kita kadang perlahan lah buat ngebina orang kayak gitu. Masih butuh waktu ya buat edukasinya ya. Sebenarnya saya lebih senang kalau karena lagi pandemi kayak gini sih, saya lebih senang tuh ngasih edukasi ke anak-anak SD di sekolah-sekolah dasar tuh kita kasih edukasi. Oh, seperti ke sekolah-sekolah tetap edukasi. Sekolah kita ngebina sekolah. Di sekolah negeri kan kita harus ngebina. Jadi mindset dari kecil tuh kita harus Udah tanamkin. kadang jadi anaknya yang ngajarin ibunya, Bu jangan kayak gini. Sedangkan masih orang tua kan malu kalau gitu Iya. sama anaknya. Gitu sih. Berarti kerjasamanya masuk sekolah SD sama negeri. Kita bina lah. Kalau dengan penyuluhan terus antusias warga berarti lumayan dong antusias warganya ya. Lumayan Bang sampah. Ya itu seberapa efektif sih Pak? Gimana Mas Suri? Seberapa efektif sih Mas? dalam pengurangan sampahnya nih? Iya dengan adanya bank sampah gini. Kalau efektif sih sebenarnya udah cukup efektif ya, apalagi kalau di lingkungan sekolah yang sampahnya bisa dibilang anorganiknya lebih banyak mungkin kalau di sekolah gitu. Udah efektif. Cuman kadang yang kurang efektif tuh warga-warga yang sulit dibina.
yang masih ngeyel. Contohnya gimana? Kayak ngapain sih, kan udah ada petugas sampahnya. Emang kita petugas Udah bayar iuran lagi nih ya. Emang kita petugas ngurus sampah juga, Iya. semuanya yang ke Bantar Gebang. Cuman kan tenaga kita udah kerja 24 jam. Tapi volume sampah terus banyak mas yang masuk. Itu kendala kita, makanya kita menekan kurangin sampah tuh dari sumber. Jadi kalau misalnya dari sumber udah terkurang, yang kebuang ke Bantar Gebang pun bakal berkurang kan otomatis. Berubah mindset orang tuh yang paling susah. Susah. Kadang nggak mau ribet. Apalagi udah bawaannya mindsetnya udah kayak gitu. Kayak tuh. tinggal buang aja Iya. kerjaan lu. Udah bayar iuran kan ada yang ngurus, ngapain Iya. masih sayang repot nih bener ya. Kadang orang kayak gitu mikirnya sih, kendalanya itu aja. Nah, itu kayak sampah-sampah ini dari masyarakat diantarin ke bank sampah, dipilah-pilah, dibersihin gitu mas ya. Iya, Itu ada kategorinya mas, misalnya ada. ada Jadi, beberapa gitu. untuk sampah ya, kadang warga yang bisa dibilang nggak mau terlalu ribet ngirim ke kita tuh masih campur mas, antara botol, logam, beling, kertas itu masih campur. Nah kita di bank sampah ini kita pilah-pilahin lagi tuh berdasarkan jenisnya, nanti baru kita kirim ke vendor, ke pabrik. Oh, berarti artinya ini kerjasama dengan Vendor, pabrik. Atau kita juga kirim ke bank sampah induk kita di mana itu? di daerah Setiabudi. Artian berarti ini bank sampahnya per kecamatan mas ya? Per kecamatan ada, pusatnya di selatan di Setiabudi. Bank sampah induk kita di situ. Berarti secara nggak langsung ngebantu banget ya, berarti Betul. untuk ini milah-milahnya itu mas ya. Ah. Mas Fauzi sendiri dengan ada bank sampah ini, pengennya ke depannya gimana mas? Pengennya sih masyarakat lebih sadar sih. Kadang jujur saya dulu sebelumnya kurang peduli dengan Iya. lingkungan, tapi setelah melihat Bantar Gebang, melihat secara langsung, anjir sampah sebanyak ini loh. Setiap hari 7.000 ton mas kita ngirim Ini dari bank Jakarta. sampah ini apa semua total? Jakarta. Se-Jakarta ya. volume sampah ke Bantar Gebang. Satu hari, Satu hari. satu bulannya 7.000 bisa ton kurang lebih. Satu bulan udah berapa? Bahkan kan di 2022 itu Bantar Gebang bakal tutup. 2000? 22 Dua-dua ini dong, berarti nggak lama lagi dong. itu bakal tutup dengan volume sampah itu. Makanya kita dari yang menekan nih gimana cara agar umurnya panjang. Soalnya kita belum tahu lagi mau buang sampah kemana. Kalau Bantar Gebang udah sampai tutup, takutnya kayak yang kasus di TPS Gajah kalau nggak salah itu sampai meledak. Pernah gitu. Tahun Pernah. berapa mas? Tahun berapa itu? Itu sampai dijadiin hari sampah nasional menurut saya. Memperingati soalnya banyak yang mati mas. Iya, pernah dengar sih ada sampai tumpukan sampah juga yang Meledak. sampai di ini beberapa orang tuh sampai meninggal sih, Iya. sempat dengar sih. Makanya jangan sampai di Bantar Gebang kayak gitu. Iya, kita berharap berarti Ada mudah-mudahan kita ada solusinya ke depannya gimana ya. Ya, solusinya itu kita adain bank sampah, kita ada magot yang Iya. sampah organiknya supaya apa? Biar yang ke Bantar Gebang tuh benar-benar dikit yang kita kirim. Jadi menekan dari wilayah. Iya. Sambil dimakan, mungkin sambil closing nih, ntar udah selesai, mungkin Mas Osi ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di masyarakat atau yang ini dengar gimana mas? Pesannya sih untuk masyarakat, ini bumi kita, Iya. mungkin bisa lebih peduli lagi sama lingkungan. Gak usah hal besar, hal kecil, sampah yang dari kita olah sendiri, lebih sadar aja sih. Pesannya itu aja tuh masyarakat. Kayak mulai sebenarnya maaf nih kalau kita udah nggak boleh sebenarnya pakai botol minum. Iya, lebih dibiasain lagi pakai tumbler, harus lebih kayak gitu sih. Jadi lebih ini lebih Satu lebih hemat, dua lebih peduli lingkungan sih pesannya. Oke, itu mungkin pesan-pesan dari Mas Wati. Oke, teman-teman, ini pembicaraan saya dengan salah satu pengelola bank sampah. Sampai ketemu dalam acara Cinjak Makan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk channelnya Cinjak Makan. Sampai jumpa, bye.